Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kestabilan inti. Untuk membahas kestabilan inti ini, coba kita tinjau gambar 3. Nah, gambar 3 ini merupakan gambar hasil observasi di mana di sini sumbu X-nya ini menunjukkan jumlah neutron, sumbu Y-nya itu menunjukkan jumlah proton. Kemudian di sini ada garis lurus ya. Garis lurus N sama dengan Z berupa garis lurus berwarna biru. Kemudian di sini adalah sebaran dari inti-inti ringan dan inti-inti berat. Nah, dari sebaran inti-inti ini ya ada yang warna abu-abu dan ada yang warna biru. Nah, yang warna biru ini menunjukkan inti-inti yang stabil. Ya, ini sebaran yang warna biru ini menunjukkan inti-inti yang stabil. Jadi ini hasil dari observasi. Nah, inti sendiri itu bisa dikategorikan berdasarkan jumlah nukleonnya ya. Ada inti ringan dan ada inti berat. Nah, inti ringan itu berarti kan dia jumlah nukleonnya itu sedikit ya. Lebih jumlah neutron plus protonnya itu kecil. Kemudian kalau misalnya jumlah proton dan neutronnya itu besar, berarti dia termasuk inti berat. Nah, inti ringan sendiri itu ada dua. Ada inti ringan yang stabil dan ada inti ringan yang tidak stabil. Nah, untuk inti ringan yang stabil itu ketika Z-nya sama dengan N. Jadi bisa dilihat di sini ketika Z-nya sama dengan N, inti ringan itu kan berarti kan semakin ke kiri itu semakin ringan, semakin ke kanan itu berarti semakin berat. Ya, semakin ke sana itu berarti semakin berat. Nah, inti ringan itu berarti kita bisa lihat di sini ya, di skala 0 sampai dengan 20, sekitar 0 sampai 20. Ini ketika N-nya, Z-nya itu sama dengan N. Nah, ini berhimpit dengan garis lurus ini ya, N sama dengan Z. Nah, ini menunjukkan inti ringan yang stabil. Jadi jumlah neutron itu sama dengan jumlah proton. Nah, untuk inti ringan yang tidak stabil itu adalah inti ringan yang jumlah Z-nya itu tidak sama dengan N-nya. Jadi jumlah proton itu tidak sama dengan jumlah neutron. Bisa jumlah protonnya itu lebih banyak atau jumlah neutronnya itu lebih banyak. Ini menunjukkan inti ringan yang tidak stabil. Kemudian untuk inti berat berarti semakin ke kanan ya. Kalau misalnya kita melihat dari bentuknya seperti ini, ternyata kan tidak ada linearitas antara jumlah neutron dengan jumlah proton. Jadi kalau misalnya jumlah neutron sama N sama dengan Z, itu tidak menjamin bahwa intinya itu akan stabil. Nah, N sama dengan Z itu hanya termasuk inti yang stabil, cuma kategorinya pada inti ringan saja ya. Jadi untuk inti yang lebih berat, inti yang stabil itu bukan inti yang N sama dengan Z, karena kan nggak sesuai ya. Ini kalau kita lihat itu kan dia agak cekung ke sana. Nah, kategorinya untuk inti berat yang stabil itu ketika N-nya lebih besar daripada dengan Z. Coba kalau semisal kita ambil salah satu garis sini ya, misalkan di sini. Ini ya, ketika jumlah neutron itu sama dengan 80, nah jumlah protonnya itu ya sekitaran 55 gitu misalnya ya. Ini adalah termasuk inti berat yang stabil. Jadi jumlah N-nya itu lebih besar daripada jumlah Z-nya. Nah, ini untuk inti ringan yang stabil yang stabil. Nah, sedangkan untuk inti berat yang stabil. Sedangkan untuk inti berat yang tidak stabil itu ketika Z-nya itu sekitar 93 sampai 107. Ya, jadi untuk inti berat yang nomor jumlah protonnya itu sekitar 93 sampai dengan 107 itu rata-rata dia inti berat yang tidak stabil. Kemudian inti berat yang tidak stabil lagi ya sekitar Z-nya itu sama dengan 114. Ya, ada di daerah sinilah ya gitu. Ketika salah ya, ini N ya. Ya, Z berarti di sini. Ya, ini nggak kelihatan ini. Jadi ketika Z-nya itu sekitar 93, bukan yang ini ya. Z-nya itu sekitar 93 sampai dengan 107. Jadi kalau semisal kita melihat ini ya, sebaran yang ada di sini yang warna abu-abu di sini. Ini sebaran untuk inti-inti yang stabil itu kan cuma warna biru. Itu cuma sampai sekitar sini saja ya.
sekitar Z-nya itu sama dengan 80-an gitu ya, 80 sekian. Nah, untuk Z yang 93 ke atas ya, 93 ke atas itu tidak ada sebaran data inti yang stabil. Jadi untuk kategori inti ringan itu ada dua, inti yang stabil ketika Z-nya sama dengan N, inti ringan yang tidak stabil ketika Z-nya tidak sama dengan N. Kemudian untuk inti berat yang stabil adalah inti berat yang N-nya lebih besar daripada Z, dan inti berat yang tidak stabil itu adalah inti berat yang jumlah Z-nya, jumlah protonnya itu lebih besar dari 93. Karena di sini tidak terlihat ada sebaran data yang menunjukkan inti yang stabil. Nah, contoh inti yang tidak stabil dan yang akan meluruh itu adalah helium 52 menjadi helium 42 plus N. Jadi ini kalau misalnya kita melihat dari nomor nukleonnya, nomor proton dan nomor neutronnya, ini kan helium 52 itu A-nya itu kan sama dengan 5 ya. A-nya 5. Kemudian Z-nya itu sama dengan 2. N-nya itu sama dengan 5 dikurangi 2 berarti 3. Berarti di sini ini termasuk inti ringan ya. Inti ringan itu ya yang gampangannya A-nya itu kecil gitu. Kalau A-nya itu udah ratusan berarti dia inti yang berat. Nah, ini di sini Z-nya ini termasuk inti ringan ya. Z-nya itu tidak sama dengan N. Berarti ini termasuk inti ringan yang tidak stabil sehingga dia harus meluruh. Nah, meluruhnya kalau kita lihat di sini ya, jumlah proton 2, jumlah neutron 3. Biar dia stabil berarti kan inti ringan yang stabil itu kan inti ringan yang jumlah Z-nya itu sama dengan jumlah N. Jumlah protonnya sama dengan jumlah N. Kalau kita lihat di sini, protonnya 2, neutronnya 3. Berarti kan di sini kelebihan neutron 1. Sehingga dia harus meluruh dengan memancarkan 1 neutron. Jadi dia meluruh, N-nya di jumlah neutronnya dikurangi, jadinya helium 42 plus neutron. Nah, kalau helium 42 ini kan dia sudah stabil ya. 42 berarti di sini A-nya sama dengan 4, Z-nya sama dengan 2, N-nya berarti 4 min 2 2. Berarti ini helium 42 ini sudah menjadi atom yang stabil plus neutron. Itu ya contohnya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan model-model inti. Nah, model inti ini memang berbeda dengan model-model atom. Jadi belum ada satu model inti yang dapat kita gunakan untuk menjelaskan semua sifat yang dimiliki oleh inti. Jadi kalau di model atom itu kan kita punya J.J. Thomson, ada Rutherford, ada Bohr gitu. Nah, masing-masing model ini kan hampir menjelaskan semua sifat yang ada di atom. Jadi misalnya kita membahas tentang, ketika kita membahas tentang model atom J.J. Thomson itu kan kita membahas strukturnya atom itu terdiri dari apa saja, kemudian interaksinya seperti apa, kemudian terhadap eksperimen yang ada itu seperti apa. Jadi kan hampir lengkap ya, satu model itu diharapkan bisa menjelaskan semua sifat yang ada. Tapi kalau untuk yang model inti itu dia beda. Jadi setiap satu sifat itu punya model. Setiap satu sifat punya model. Jadi misalkan untuk menjelaskan tentang struktur inti-inti itu terdiri apa saja, itu kita ada 3 model. Ada inti proton-proton, proton-elektron, dan proton-neutron. Nah, sedangkan untuk menjelaskan tentang gaya kuat inti, itu kita menggunakan model gaya tukar atau exchange force gitu ya. Kemudian untuk menjelaskan energi ikat inti, nanti kita akan bahas ya. Energi ikat inti itu kita nanti bisa menggunakan model inti tetes cairan. Kemudian untuk menjelaskan tentang inti yang stabil, nanti kita bisa menggunakan model inti kelopak. Jadi beda ya. Kalau yang di model atom itu misalkan kita model atom Bohr. Nah, dari model atom Bohr itu kan dia menjelaskan strukturnya. Atom itu terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Kemudian bagaimana interaksi dari inti elektron, orbit elektron itu dijelaskan semuanya lengkap di model atom Bohr. Kemudian bagaimana energinya, bagaimana orbitnya. Kemudian seperti pemancaran fotonnya dari keadaan dasar ke keadaan eksitasi ke keadaan dasar, itu bagaimana, itu lengkap.
Jadi satu model itu bisa menjelaskan semuanya. Tapi kalau di model inti itu berbeda. Hanya untuk menjelaskan struktur inti saja kita memerlukan model. Untuk menjelaskan gaya inti memerlukan model. Jadi nggak ada yang satu model gitu ya. Satu model dia bisa menjelaskan struktur, gaya, energinya, kemudian inti yang stabil gitu belum ada gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang, kalau yang ini kan sudah semua ya, 1, 2, 3 ini sama gaya tukar sudah. Kita akan membahas tentang model inti tetes cairan. Oh ya, ini ada model inti kolektif ya. Ini menjelaskan tentang tingkat-tingkat energi eksitasi inti.